status transaksi kita ini berhasil ya guys ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kirim koin dari Bitget ke aplikasi Indodax ya. Nah, video ini itu saya buat untuk teman-teman yang saat ini itu sedang cari cuan ya di aplikasi Bitget. Kemudian kalian udah untung ya, udah panen hasilnya, dan selanjutnya kalian itu ingin mencairkan aset kripto kalian itu ke rupiah ya. Tentunya teman-teman ada dua versi ya, kalian bisa cairkan langsung menggunakan fitur P2P di Bitget ya, langsung ke akun bank kalian, atau kalian juga bisa menggunakan perantara exchanger lokal seperti Indodax ya guys ya. Jadi nanti kalian tinggal kirim aja koinnya dari Bitget ke Indodax, kemudian dari Indodax kalian tinggal cairkan menjadi Indonesia rupiah. Nah, kita di video kali ini akan membahas itu ya guys ya. Nah, bagaimana cara kirim koin dari Bitget ke Indodax ya? Di sini ya, yang perlu teman-teman ingat ataupun pahami satu hal adalah bahwasannya pastikan ketika kalian ingin mengirimkan saldo yang ada di aplikasi Bitget kalian ke Indodax, itu pastikan saldonya ada di bagian spot market ya. Maksudnya gimana bang? Maksudnya gini ya guys ya, kalian bisa coba klik di bagian menu aset ya yang ada di Bitget kalian. Nah, maksudnya itu di sini ya. Jadi di sini pastikan saldo kalian itu adanya di bagian menu spot ini ya. Nah, di sini kan saya punya saldo sekitar 30,56 Ethereum ya di menu spot saya ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya katakanlah kalian itu trading future ya di Bitget ataupun dan sebagainya. Nah, saldo kalian itu kan nanti adanya itu di bagian future ini ya. Nah, di halaman future ini. Nah, ketika kalian ingin mencairkan profit kalian ke Indodax ya, kalian harus pindahkan saldo kalian yang ada di future ini itu ke bagian spot terlebih dahulu. Baru kalian bisa kirimkan koin kalian yang ada di Bitget ke Indodax. Nah, bagaimana caranya ya? Kita contohkan dikit ya teman-teman. Misalnya ya, kita anggap aja saldo kalian itu ada di future ya. Nah, kemudian katakanlah di sini kalian mau transfer ke spot. Nah, kalian tinggal klik aja menu transfer ini ya. Kemudian kalian tinggal ubah ya. Ini kan dari spot ke USD future. Nah, ini kalian balik aja. Kalian tinggal klik menu balik ini. Nah, maka nanti dia akan menjadi seperti ini ya. Jadi dari future kita kirim ke akun spot. Kemudian untuk koinnya kita tinggal pilih aja ya. Kalian itu punyanya koin apa. Nah, kalau udah kalian pilih, kalian tinggal tentukan berapa yang mau kalian kirim. Nah, setelah udah kalian tentukan berapa yang mau kalian kirim ya, maka nanti otomatis saldonya itu akan pindah ke bagian menu spot ini ya. Oke, gampang ya teman-teman. Jadi itu hal pertama yang harus kalian pastikan sebelum kalian mulai transfer koin dari Bitget ke Indodax ya. Pastikan saldonya itu ada di menu spot ini. Dan yang kedua adalah ya, ketika kalian ingin mengirimkan saldo dari spot ke Indodax ya, pastikan koin dan juga jaringan yang kalian gunakannya itu sama ya. Misalnya teman-teman ingin mengirimkan koin Ethereum ya. Nah, pastikan berarti nanti dompet yang ada di Indodax kalian itu ya, itu dompetnya harus dompet Ethereum juga ya, dan jaringannya juga harus sama ya. Jadi supaya teman-teman nggak pusing, kita langsung praktek aja ya guys ya. Nah, di sini kan saya punya saldo Ethereum nih ya sebanyak $30. Nah, kita akan coba transfer langsung ya koin Ethereum kita ini ke Indodax kita ya. Caranya kita tinggal klik aja langsung di bagian koin Ethereum kita ini. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini guys ya. Jadi di bagian paling bawah itu kan ada dua menu tuh ya. Ada menu withdraw dan juga ada menu deposit. Nah, karena judulnya cara kirim koin dari Bitget ke Indodax ya, otomatis kan kita di sini mau tarik saldo Ethereum kita di Bitget, kita pindahin ke Indodax ya. Artinya di sini kita tinggal klik menu withdraw. Oke, paham ya guys ya. Jadi kalau kita mau transfer dari exchanger ini ke exchanger lain, berarti kita withdraw ya, tinggal kita klik. Kemudian akan muncul dua pilihan ya. Ada yang on-chain withdrawal, ada yang internal transfer. Nah, pastikan teman-teman klik yang on-chain withdrawal. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman buka aplikasi Indodax kalian. Oke, saat ini saya udah ada di aplikasi Indodax saya ya. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman klik menu wallet ya. Nah, kemudian kalian tinggal cari koin Ethereum ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita mau transfer koin, pastikan koin yang kita transfer itu sama ya, jangan berbeda ya. Ini tinggal kita cari Ethereum. Oke. Nah, pastikan Ethereumnya itu yang ini ya,
yang Ethereum yang lambang ini. Nah, setelah kita udah klik menu Ethereum-nya ini ya, selanjutnya karena kita ya di Indodax ini kita ingin menerima koin dari Bitget tadi, maka kita kliknya store ya ataupun deposit. Nah, ini harus kalian ingat ya teman-teman. Kalau dari Bitget tadi kan kita mau kirim ke Indodax nih, makanya kita klik withdraw. Nah, kalau di Indodax ini karena kita mau terima koinnya, maka kita klik menu store ya. Kita klik store. Nah, setelah itu akan muncul pilihan jaringan koin ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk pilihan jaringan koinnya itu ada 4 ya, ada Ethereum, ada Arbitrum, ada Optimis dan juga ada Base. Nah, kalau saya pribadi ya biasanya saya itu menggunakan jaringan BEP20 ya ataupun Binance Smart Chain. Nah, berhubung di sini di Indodax itu nggak ada pilihan jaringan koin BEP20 ya, maka di sini sebagai contoh saya akan pilih jaringan koin yang Optimis ya. Optimis M ini. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman storannya ini ya. Nah, selanjutnya kalian tinggal buka aplikasi Bitget kalian. Nah, di aplikasi Bitget kalian ya, kalian juga harus sesuaikan jaringan koinnya yang sesuai dengan yang kita pilih di Indodax tadi. Nah, tadi kan kita pilihnya yang Optimis ya. Nah, kita tinggal klik di bagian withdrawal network ini ya. Kemudian kita cari apakah ada jaringan Optimis di Bitget ini. Nah, ada ya teman-teman jaringan Optimisnya. Nah, kita tinggal klik aja yang jaringan Optimisnya ini ya guys ya. Dan kalau kalian lihat di sini di bagian Bitgetnya ini kan ada jaringan BEP20 ya ataupun Binance Smart Chain, sementara di Indodax tadi nggak ada. Nah, itulah alasan kenapa kita nggak menggunakan jaringan BEP20. Ya, kembali ke peraturan awal tadi. Ketika kita ingin mengirim koin, maka pastikan dua hal, koinnya sama, jaringannya sama. Ya, kalau di salah satu exchanger nggak ada jaringannya, berarti kita nggak bisa menggunakan jaringan itu ya. Sama seperti kasus ini ya. Di sini ada BEP20, tapi di Indodax tadi nggak ada BEP20. Makanya kita gunakan jaringan yang sama ya. Yaitu kita akan coba menggunakan jaringan Optimis. Ya, nah setelah kita udah pilih Optimis ya, kita bisa kembali ke Indodax kita. Selanjutnya kita tinggal salin aja alamat setorannya ini ya. Kita tinggal salin aja alamatnya. Kemudian kita paste di aplikasi Bitget kita ini ya, di bagian withdrawal address. Nah, oke, udah berhasil kita paste. Selanjutnya untuk withdrawal amount, kalian bisa lihat ya, untuk minimum withdrawalnya itu kalau kalian pakai jaringan Optimis adalah 0,0001 Ethereum. Nah, di sini saya punya saldo 0,009. Saya akan coba withdraw itu 0,004 ya. Atau saya coba withdraw semuanya aja ya guys ya. Jadi kita tinggal klik aja menu all ini. Nah, oke, di sini saya akan coba withdraw semua saldo saya yang ada di Bitget ya. Selanjutnya kita tinggal ke bawah ya. Kalian bisa lihat di bagian bawah ini ada estimated amount ya, dimana untuk fee-nya itu cukup murah ya teman-teman, yaitu cuma 0,0001 ETH ataupun 0,33 dolar. Ya, cukup murah. Kemudian kalau udah kalian pastikan semuanya ya, jaringannya udah benar, alamatnya udah benar, jumlahnya udah benar, kita tinggal klik withdraw. Kemudian kita diarahkan ke halaman confirm order. Nah, kita tinggal klik confirm. Nah, selanjutnya silahkan masukkan email verification ya yang udah dikirimkan ke email yang terdaftar di Bitget kalian ya, dan juga nomor handphone yang terdaftar di Bitget kalian. Nah, kalau udah kalian isikan kode verification-nya seperti ini, kalian bisa klik confirm. Oke, maka withdrawal order submitted ya. Kita udah berhasil mengirimkan koin Ethereum kita dari Bitget ke aplikasi Indodax ya. Di sini untuk detailnya kalian bisa lihat sendiri ya. Dan selanjutnya kita tinggal klik aja menu view status. Nah, seperti yang kalian lihat untuk statusnya saat ini itu sedang pending ya guys ya. Jadi kita sekarang tinggal tunggu aja statusnya ini menjadi successful. Nah, oke, setelah kita menunggu kurang lebih berapa menit tadi ya guys ya? Seingat saya 5-10 menit ya, baru status transaksi kita ini berhasil ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini total penyetoran kita ya di Indodax ini sekitar 0,009 Ethereum. Statusnya udah berhasil ya, dan begitu kita kembali ke wallet Ethereum kita. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ya, udah ada saldo masuk di wallet Ethereum saya ya, wallet Ethereum Indodax saya sebesar Rp487.476. Nah, itu artinya proses kirim koin ya yang barusan kita lakukan dari Bitget ke aplikasi Indodax itu udah berhasil ya guys ya. Dan kalau kita kembali, nah teman-teman bisa lihat tadi saldo saya itu cuman sekitar 600 ribuan ya. Sekarang udah menjadi estimasi nilai asetnya itu Rp1.133.000. Dan sedikit catatan tambahan buat teman-teman semuanya
ya. Jadi tadi waktu saya menggunakan jaringan yang baru buat saya ya, yaitu yang Optimis itu ya, itu menurut saya untuk kecepatannya itu sangat kurang ya. 5 sampai 10 menit kita harus nunggu baru masuk ke wallet kita, itu menurut saya cukup lama. Jadi buat teman-teman yang memang butuhnya buru-buru ya, sebaiknya kalian gunakan aja jaringan-jaringan yang memang udah terkenal ya, misalnya kayak ETH ya, TRC ataupun BEP20 ya. Jadi tadi memang saya cuma nyoba-nyoba aja ya, apakah worth it atau enggak. Ternyata memang cukup lama ya teman-teman saya nunggunya. Jadi menurut saya kedepannya bisa ada perbaikan yang lebih bagus lagi ya untuk jaringan yang barusan kita gunakan. Oke, demikian aja ya teman-teman video bagaimana cara transfer koin ya dari aplikasi Bitget ke Indodax. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.